Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, jadwal rilis chapter 1054 sudah semakin dekat. Mungkin minggu depan kita sudah mendapatkan sop-sopannya. Ini tentu adalah chapter yang spesial karena merupakan chapter pertama yang mengisahkan tentang saga terakhir. Ya, cerita yang sudah berjalan puluhan tahun ini akan segera menuju bagian akhir. Lalu terkait saga terakhir, baru-baru ini Bang Oda merilis sebuah pesan. Tekstual pesannya seperti ini, dan artinya kurang lebih seperti ini. Saat aku kecil, aku pernah berpikir aku ingin membuat manga yang punya bagian akhir paling meriah. Aku ingin tahu apakah aku bisa melakukannya. Saat ini kisah Arguano tinggal sedikit lagi dan kita sudah siap untuk memasuki final saga. Semuanya membutuhkan waktu 25 tahun. Lalu tak masalah jika kalian baru mau membaca cerita ini mulai dari sini, karena titik ini adalah bagian dari One Piece yang merupakan sebuah misteri terbesar di dunia ini. Aku akan menggambar semua misteri-misteri itu. Tentu saja ini akan menjadi sangat menarik. Jadi kumohon tetaplah bersamaku sebentar lagi. Ya, itulah arti dari pesan Bang Oda untuk menyambut saga terakhir. Gimana? Mantep kan? Nah, selanjutnya mari kita bedah satu persatu. Bagian awal berisi impian kecil Bang Oda yang memang ingin membuat suatu karya manga yang punya ending paling meriah. Ya, mungkin ini sebenarnya impian banyak pembuat cerita ya, tapi tentu saja sangat tidak mudah untuk bisa mencapainya. Dan untuk One Piece sendiri, menurut Mimin sudah menuju ke arah yang benar untuk mendapatkan ending yang sangat meriah. Jadi mari kita nantikan ending meriah seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh Bang Oda. Selanjutnya poin yang kedua adalah Arguano sebentar lagi berakhir. Ya, ini bisa menjadi acuan kita bahwa Wano tak akan bergejolak lagi dalam waktu dekat. Meskipun nanti Admiral Green Bull menyerang, mungkin tak akan menjadi pertarungan mati-matian seperti ketika Luffy versus Kaido. Jadi sepertinya akan ada dua kemungkinan terkait penyerangan Green Bull ini. Pertama, dia hanya ingin mencoba kekuatan Luffy seperti yang dilakukan oleh Fujitora. Atau yang kedua, Green Bull memutuskan mundur setelah tahu kekuatan Luffy dan juga kekuatan pasukan aliansi yang menurutnya tidak bisa dibereskan seorang diri. Kemunculan Green Bull yang langsung menghajar King dan Queen memang terlihat overpower. Tapi sekali lagi perlu diingat, King dan Queen adalah pihak yang kalah dalam pertempuran. Walaupun waktu sudah berjalan 7 hari, keadaan fisik dan mental mereka belum sepenuhnya pulih. Hal itu tentu berbeda dengan Luffy dan pasukan aliansi yang sudah memenangkan pertempuran besar ini. Secara fisik dan mental, mereka tentu lebih siap untuk menghadapi musuh baru, walaupun itu setingkat admiral. Nah, lalu rencana Arguano yang sudah akan berakhir ini juga disampaikan oleh salah satu editor One Piece yang mengatakan menuju pulau baru dengan semangat baru. Ya, dari kata-kata itu tentu kita dapat lihat bahwa Luffy akan segera meninggalkan Wano dan menuju ke pulau selanjutnya. Dan kira-kira pulau manakah itu? Menurut Mimin sih ada 3 kemungkinan. Pertama Elbaf, kedua Hachinosu, dan yang ketiga adalah Vira. Karena menurut informasi dari Road to Laugh Tale volume pertama, letak Road Poneglyph terakhir ada di antara ketiga tempat itu. Lalu dari ketiga tempat tersebut, Mimin sih memilih Elbaf ya. Alasannya apa? Udah Mimin jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan jika mau ditonton. Oke, lanjut lagi, kita masuk pada poin yang ketiga dari pesan Bang Oda di atas, yaitu kita sudah siap untuk memasuki final saga. Semuanya membutuhkan waktu 25 tahun. Ya, sebuah cerita yang butuh waktu 25 tahun untuk masuk ke final saga tentu sangat menarik ya. Memang banyak persiapan yang dibutuhkan untuk mencapai hal itu, dan itu semua dilakukan selama 25 tahun. Mulai dari perjalanan dari pulau ke pulau hingga mendekati tujuan akhir yaitu Laugh Tale, hingga perkembangan sang karakter utama Monkey D. Luffy.
yang benar-benar bertransformasi dari bocah cengeng menjadi kapten bajak laut yang sangat hebat. Tapi dari beberapa nakama mungkin ada yang berpikir bahwa Luffy itu adalah karakter yang punya privilege atau hak istimewa yang banyak. Misalnya dia punya keturunan klan D yang terdiri dari orang-orang hebat. Kakeknya Luffy Maki D. Gap, petarung terbaik di angkatan laut. Lalu ayah Luffy adalah Maki D. Dragon, orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Lalu selain keluarganya, Luffy juga punya guru yang berkelas seperti Rayleigh, serta idola yang berkarisma seperti Shanks. Hingga yang terakhir, Luffy ternyata punya kekuatan buah legendaris, yaitu Hito Hitonomi model Nika. Ya, semua itu memang benar sih, tapi Bang Oda seringkali tidak menggunakan keistimewaan Luffy itu untuk membangun karakter Luffy dari awal. Luffy tak terlihat pernah menggunakan nama besar kakek dan ayahnya untuk menakut-nakuti lawan, atau setidaknya membuat lawan gentar. Sosok Luffy malah tak begitu tertarik dengan kakek dan juga ayahnya. Lalu pelatihan yang diberikan oleh Rayleigh juga masih tingkat dasar. Selebihnya Luffy berjuang keras untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Lalu untuk Shanks, memang dia Yonko yang berkarisma sih. Tapi perlu diingat bahwa ketika kecil Luffy lebih tertarik pada impiannya sendiri untuk menjadi raja bajak laut dan menemukan One Piece. Lalu yang terakhir, keistimewaan buah Luffy juga baru diceritakan sekarang, saat harus menghadapi makhluk terkuat dan saatnya misteri masa lalu terungkap. Sebelumnya kemampuan Luffy hanyalah kemampuan karet yang konyol, yang bahkan menurut Ace ketika kecil itu tidak berguna. Jadi intinya cerita ini memang butuh waktu yang lama untuk menuju final saga, karena butuh proses pengembangan karakter yang panjang dan juga perjalanan mengarungi lautan yang luas. Oke, lanjut kita masuk pada poin terakhir. Di sini Bang Oda meminta kita untuk bersamanya sedikit lagi. Dan bagi yang baru mengikuti One Piece, tak masalah jika langsung mengikutinya pada titik ini, karena mulai dari sini misteri One Piece akan terungkap. Ya, menurut Mimin sih cerita ke depan akan mulai membongkar misteri One Piece dan membicarakan mengenai sejarah abad kekosongan. Saga terakhir ini akan mengungkap banyak misteri yang tertahan selama ini. Dan tentu itu berbeda dengan cerita One Piece selama ini yang tak banyak mengupas misteri tentang One Piece itu sendiri. Alur ceritanya lebih banyak kepada penyelamatan para penduduk yang tinggal di suatu pulau, seperti kisah Alabasta, Skype, Dressrosa, dan juga bahkan Wano Kuni. Ya, walaupun dari setiap arc itu Bang Oda sudah menyelipkan benang merah yang akan nyambung dengan final saga nantinya. Oke, itu aja pembahasan Mimin tentang informasi terbaru untuk final saga. Jika ada tambahan atau koreksi bisa disampaikan pada kolom komentar. Yosa, Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Ciao.